سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث سبيل الدموع سبيل مريح Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ikti hajatina fi hajati dunya wa hajatil akhirah wajalna ya Allah sehatan wa afiatan wa umran tawilan mubarakan wa amalan sholihan makbulan wa ila hadratin nabil mustafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajwaji wa durati wa ahlibati wa ashabi bi barakati hadal majlis Masjid Nurul Falah barakatan alaina fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shalawatan sareng-sareng. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min humma bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah
jami'atiyati wa syarif maka ida wal tuf bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'il amilin wa akrama alaina bi a'malis solihin wa akhlaqil karim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan khalidal qalbi walau kunta faddan khalidal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza ajamta fatawakkal 'ala Allah innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah kula lan panjenengan sedaya saged sareng-sareng melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan angsal barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama kula lan panjenengan sedaya sareng-sareng bersyukur marang Allah Subhanahu wa taala karena kula lan panjenengan sedaya tidak lepas saking nikmat-nikmatipun Allah Subhanahu wa taala. Para bapak ahli jamaah fil Masjid Nurul Falah yang saya banggakan, semuanya saja yang hadir, mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya punika ingkang paling utama selalu mendapatkan hidayah saking Allah Subhanahu wa taala, selalu mendapatkan bimbingan saking Allah Subhanahu wa taala, sehingga tetap dalam kehidupan kula lan panjenengan sedaya berpegang teguh sesuai dengan tuntunan Islam nopo ingkang dipun ajaraken saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sholawat salam dipun aturaken dumateng junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula lan panjenengan sedaya ajeng-ajeng syafaatipun terutama benjang wonten teng akhirat. Dumateng para bapak, para ibu, niki memang suasana rada ngantuk napa nggih? Iya, karena jawuh wis jawuh balike rada dalu. Dadine ya rada ngantuk niki. Wonten keterangan ingkang selejangipun keterangan yang telah saya sampaikan, yaitu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah di Habsyi, itu banyak kelebihan-kelebihan dan banyak kemanfaatan. Artinya ketika hijrah di Habsyi Habasyah itu timbul satu persaudaraan yang kuat antara orang-orang Islam yang hijrah dengan orang-orang Habasyah. Bahkan bisa timbul satu kekeluargaan yang sangat baik itu ketika itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ketika itu Nabi Muhammad dan para sahabat berada di Habasyah. Ayat itu menjelaskan yang sangat penting bagi kita dari nilai-nilai yang baik dari umat Islam yang ditebarkan kepada masyarakat Habasyah, maka timbullah persaudaraan. Itu yang perlu kita pelajari. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara dzalika bi annahum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Nah, ini ayat yang menjelaskan ketika orang-orang Islam yang waktu itu diikuti oleh sahabat Utsman sebagai pimpinannya hijrah ke Habasyah, kemudian di situ bergaul dengan baik, bertingkah laku dengan baik, dengan saling tolong menolong, bau membau kepada orang-orang asli penduduk Habasyah Habsyi, maka timbullah aqrabahum, persaudaraan dekat. Nah, waladajidanna aqrabahum, maka yakti timbul terjadi dengan sungguh-sungguh aqrabahum, pendekatan persaudaraan yang sangat dekat antara umat Islam dengan orang-orang Habasyah. Timbulnya apa? Adalah mawaddah, kasih sayang. Mawaddah ini kasih sayang yang ditimbulkan dari hati yang tulus, sehingga dalam ada ayat mawaddata warahmah biasanya dalam acara pengantenan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Itu dalam surat yang menjelaskan masalah manten, ya, hajatan, acara manten biasanya dijelaskan ayat itu. Jadi keluarga yang timbul setelah ijab kabul, timbul ada namanya sakinah, mawaddah, warahmah.
Nah, ini kata-kata mawaddah adalah ada rasa kasih sayang. Kasih sayang ini benar-benar tulus dari hati. Ini yang ditimbulkan dari sikap yang baik, tingkah laku yang baik, ucapan yang baik, saling pengertian di antara orang-orang yang hijrah ketika itu dengan orang-orang Habasyah. Walaupun orang-orang Habasyah ini orang Nasoro, orang Nasrani. Nah, ini seperti itu. Ini timbullah mawaddah. Karena seperti itu, maka akan timbul kemanfaatan dan persaudaraan yang kuat, dan mereka akan sadar akhirnya lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Lilladzina, bagi orang-orang amanu yang beriman, alladzina, ya, dan orang-orang Habasyah waktu itu qalu, mereka mengucapkan janji setia antara umat Islam dan orang-orang Habasyah. Walaupun orang Habasyah mengatakan langsung inna nasara, sesungguhnya kami adalah orang-orang Nasrani. Zalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Yang demikian itu kerjasama yang baik, hubungan yang baik, saling tolong menolong, saling pengertian, maka akan apa? Akan timbul rasa saling memiliki, ada rasa saling tanggung jawab, ada rasa saling kekeluargaan, dan itu ditimbulkan dari orang-orang tokoh-tokoh masyarakatnya. Bi annahum, sesungguhnya sebagian mereka yang berbuat yang baik itu adalah dari golongan qissisina. Jadi para orang-orang tokoh-tokohnya. Ya, ini kalau orang-orang tokoh-tokohnya atau apa namanya penggede-penggedene atau pembesarnya, ya, yang ditokohkan itu bersatu dan kemudian memberikan keteladan yang baik, maka masyarakat yang lainnya akan mengikuti kepada tokoh-tokoh itu. Waruhbana, dan apa namanya tokoh-tokoh agamanya, ya, tokoh agamanya, ulamanya, ustadznya, ya, waruhbana wa annahum la yastakbiruna wa annahum, dan mereka baik dari orang-orang Islam maupun orang-orang Habasyah la yastakbiruna, mereka sama sekali tidak pernah takabur, tidak pernah membanggakan diri, ya, walaupun bersama orang-orang Islam yang hijrah pendatang, tetapi orang-orang Habasyah, orang-orang Habsyi ini tidak pernah apa namanya ada rasa membanggakan dirinya, misalnya sukunya atau baninya, ya, atau mengecilkan kepada orang-orang yang hijrah. Hadirin para bapak, para ibu yang saya banggakan, ini penting sekali yang harus kita terapkan dalam kehidupan sekarang ini, ya. Jadi memang sangat penting menebarkan rasa persaudaraan, menebarkan rasa namanya kekeluargaan. Untuk apa? Untuk saling memperkuat. Ini sangat penting. Ini dicontohkan oleh orang-orang Islam ketika berada di Habsyi. Mengapa? Karena memang pemimpinnya, rajanya, ya, yang bernama Asimah An-Najasyi ini, walaupun, ya, dia seorang raja, dia beragama Nasrani, tapi adil. Jadi apa? Dari sikap adil inilah
kemudian rasa ada kasih sayang sesama penduduknya, ada rasa tanggung jawab sebagai pemimpin, maka beliau atau Raja Najasyi ini sangat menghormati kepada masyarakatnya, bahkan kepada pendatang orang-orang Islam waktu itu yang hijrah. Nah, ini dari sini. Oleh karena itulah penting bagi kula lan panjenengan sedaya, sebagaimana yang saya jelaskan tadi dalam ayat, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan Islam, ya, berada masih di Mekah, itu diperingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ayatnya, wa bima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddun khalidul qalbi lang faddu min haulik fa'fu anhum wa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza ajamta fatawakkal 'alallah. Nah, ini. Jadi ini menjadi tuntunan kula lan panjenengan sedaya. Hakikatnya kita bermasyarakat, kita bertetangga, ya, itu membutuhkan rasa mawaddah, rasa saling kasih sayang, ya, rasa kasih sayang sesama lingkungannya, sesama saudaranya, sesama tetangganya. Ini yang dicontoh oleh kita semua. Dan apa? Kita menyadari dengan adanya kasih sayang itu hakikatnya wabima rahmati minallah, itu adalah rahmat kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ketika yang diperingatkan Allah kepada Nabi Muhammad, fabima rahmati minallah, hakikatnya wahai Nabi Muhammad, apa yang engkau sampaikan kepada umat, kepada masyarakat dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, ya, itu adalah merupakan rahmat Allah. Karena apa? Karena sikap lintalahum. Jadi apa namanya, jiwa yang sangat dewasa, jiwa yang merasakan besar, ya, hatinya legowo apabila berhubungan dengan orang-orang, ya, kemudian tidak ada rasa mengucilkan orang lain, dengan lemah lembut lintalahum, dengan rasa lemah lembut kepada orang lain. Walau kunta faddun holil qalbi, walau kunta faddun, andai kata engkau wahai Nabi Muhammad dengan sifat yang faddun, yang keras, apalagi holidul qalbi, hatinya kasar, maka lang faddu min haulik, mereka akan meninggalkan, mereka akan menjauhkan min haulik, dari kamu, dari lingkunganmu Nabi Muhammad. Oleh karenanya apa? Itu dijelaskan dengan rinci, fa'fu anhum, maka bila ada kesalahan-kesalahan, bila ada kehilafan-kehilafan di antara sesama saudaranya, di antara sesama masyarakat, maka diberikan maaf, diberikan solusi, cari jalan keluar yang saling menghargai di antara satu dengan yang lainnya. Ini fa'fu anhum wastaghfir lahum, dan cobalah, ya, diberikan ampunan, ya, diberikan kesadaran agar saling menyadari, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesama kita semua. Apa yang menjadi kekurangan
dan kesalahannya ini hakikatnya adalah kesalahan kita bersama, maka minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Kemudian yang ketiga dalam bermasyarakat adalah wasyawirhum fil amri. Apabila ada persoalan-persoalan atau ada hal-hal yang perlu disikapi, dipecahkan, maka dengan cara musyawarah. Wasyawirhum, musyawarahlah ya. Musyawarah juga dengan cara yang baik, yang santun, yang saling menghargai. Di dalam apa? Fil amri, dalam masalah apa saja, apalagi berkaitan dengan kepentingan lingkungan, kepentingan masyarakat, atau kepentingan misalnya untuk kemajuan lingkungan masyarakat, maka dimusyawarahkan dengan baik. Fa idza ajamta fatawakkal Allah. Dan apabila tidak diketemukan persoalan yang dipecahkan bersama, maka ditunggu, ya mohon petunjuk Allah. Kalau tidak bisa diselesaikan secara langsung, tidak bisa diketemukan, maka mintalah petunjuk kepada Allah, apa dengan jalan istikharah sholat, apa jalan apa, nanti akan ketemu persoalannya dalam pemecahan, menyelesaikan masalah. Jadi inilah pentingnya kita bermasyarakat, pentingnya kita saling menyadari di antara sesama masyarakat atau lingkungan. Hadirin para bapak, para ibu ingkang tansah kula mulyakaken. Contoh-contoh inilah yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga apa? Sehingga akan didengarkan oleh orang-orang lain seperti yang pernah dilakukan oleh umat Islam, para sahabat ketika hijrah di Habasyah. Maka dari orang-orang yang lain akan mendengarkan ya berita-berita, ternyata namanya umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orangnya baik. Lah ini orangnya baik, tingkah lakunya baik, ucapannya baik, saling menghormati, saling menjaga kewibawaan dan lain-lainnya. Lah ini seperti dijelaskan ini wafdu Najron ya. Jadi ada sekelompok rombongan dari Najron ya, ketika mendengarkan berita yang sangat baik umat Islam berada di Habasyah, ternyata bisa timbul satu kekeluargaan walaupun beda agama antara umat Islam dengan orang Nasrani, tapi bisa saling menghargai, saling kuat. Maka ada dari orang-orang Najron, yaitu kota yang dekat dengan Mekah dan Yaman, artinya yang waktu itu dekat dengan Habasyah, masyarakatnya mendengarkan ya, mendengarkan. Akhirnya apa? Penasaran. Karena penasaran akhirnya apa? Wisanatil asirah, ing dalam tahun ke-10 kenabian, wafada alaihi, maka soan alaihi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafdun, seorang rombongan min Nasoro, dari orang-orang Nasoro Najron, dari daerah Najron ya. Jadi seorang rombongan itu pertama dalam mendapatkan berita-berita yang baik ketika orang-orang Islam hijrah di Habasyah, kemudian pada mendengarkan akhirnya penasaran, dan penasaran rombongan masyarakat Najron yang waktu itu jumlahnya 20 datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balahum khabarahu min muhajiril Habasyah. Balaho akan datang atau datang hum ya, dari golongan orang-orang Najron. Karena apa? Khobaruhu, mendapatkan berita, kabar
min muhajiril Habasah, dari orang-orang yang hijrah di Habasah. Jadi orang-orang yang hijrah di Habasah, orang Islam ini terkenal orang yang baik-baik. Akhirnya berita itu sampai kepada orang-orang Najron, dan orang-orang Najron itu penasaran, akhirnya datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakanu, mereka orang-orang Najron itu adalah isrina, ada 20 orang. Dan 20 orang ini adalah rojulan, seorang tokoh-tokoh menanyakan kepada Nabi Muhammad. Ya. Orang Najron ini juga agamanya agama Nasrani, tapi penasaran, akhirnya datang kepada Nabi Muhammad menanyakan apa itu, ajaran-ajaran apa. Ternyata dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaran Islam juga sama dengan ajaran Nasrani, tapi ajaran Islam itu lebih lengkap. Lebih lengkap karena apa? Untuk kepentingan manusia dan alam semesta, bukan urusan manusia saja. Dijelaskan di dalam Al-Quran, itu yang disebut dengan agama Islam. Jadi Islam itu memberikan rahmat bagi seluruh alam. Nah ini rahmat bagi seluruh alam, jadi bukan hanya urusan manusia saja, tapi mengurus alam semesta, ya, mengurus lingkungan, mengurus hutan, mengurus binatang-binatang, mengurus laut dan lain-lainnya. Itu hakikatnya adalah yang disampaikan, yang menjadi pelajaran-pelajaran bagi kita umat Islam. Hakikatnya umat Islam ini di samping kita mengutamakan persaudaraan sesama manusia, juga kita menjaga alam semesta. Ini sehingga apa? Orang-orang Habasah ini tertegun. Oh, ternyata umat Islam adalah umat yang sangat baik dan sangat peduli, di samping kepada sama manusia juga peduli kepada lingkungan dan alam semesta. Inilah mudah-mudahan kita bisa menjadi dapat memetik pelajaran-pelajaran dari sejarah Islam yang pernah dilakukan oleh para sahabat ketika itu adalah ketika hijrah di Habasah. Mudah-mudahan mendapatkan pelajaran dan barokahnya, amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radda ala sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa adimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryaqil akhyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil muhdar wa alil adhar wa ashabil ahyar adadani amillahi wa ifdali. Allahumma aftah alaina futuhal arifina fi hikmatika wangsur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba ya arhamar rahimin. Allahumma yassir umurana fil umuri kulliha wa azirna min haji dunya wa adabil akhirah. Allahumma jalna ya Allah sehatan wa afiatan wa umran tawilan mubarakan wa amalan salihan makbulan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim.
dari saya barangkali banyak kekirangan dan kekhilafan, saya mohon maaf, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu